perkenalkan nama saya Isfiana Aziza dari kelas 4B dengan NIM 2301030447. Di video kali ini saya akan membahas sebuah program MATLAB sederhana yang berfungsi untuk menghitung luas permukaan dan volume dari 3 bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Tidak hanya menghitung, program ini juga bisa menampilkan gambar 3 dimensinya langsung di MATLAB. Di sini saya menggunakan 3 struktur logika yang sesuai, yaitu if, kemudian while, dan switch. Sebelum saya bahas dan mencoba sintaknya, saya akan jelaskan dulu apa itu bangun ruang sisi lengkung. Pengertiannya, bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki permukaan lengkung. Tidak seluruh sisinya berupa bidang datar, berbeda dengan bangun ruang sisi datar seperti kubus atau balok. Bangun ruang sisi lengkung memiliki permukaan melengkung yang berbentuk volume tertentu. Kemudian ada jenis-jenis bangun ruang sisi lengkung, yaitu ada tabung. Tabung terbentuk dari 2 lingkaran yang sejajar, yaitu alas dan tutup, serta selimut berbentuk persegi panjang yang dilengkungkan mengelilingi lingkaran. Untuk rumus luas permukaannya, 2πr dikali r ditambah h. Sedangkan untuk rumus volumenya yaitu πr kuadrat dikali h. Yang kedua, kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki alas lingkaran dan selimut berbentuk juring lingkaran yang membentuk sisi lengkung hingga bertemu di titik puncak. Untuk rumus luas permukaannya, πr dikali r ditambah s. Untuk rumus volumenya, 1/3 πr kuadrat dikali h. Bola adalah bangun ruang yang seluruh sisinya lengkung dan semua titik permukaannya berjarak sama dari titik pusat. Rumus luas permukaannya yaitu 4πr kuadrat, sedangkan untuk rumus volumenya 4/3 πr kubik. Kemudian ciri-ciri bangun ruang sisi lengkung, yang pertama ada tabung, memiliki 2 sisi datar berbentuk lingkaran, yaitu alas dan tutup. Kemudian memiliki 1 sisi lengkung, yaitu selimut tabung, dan tidak memiliki titik sudut. Yang kedua, kerucut. Kerucut memiliki 1 sisi datar berbentuk lingkaran, yaitu alas, memiliki 1 sisi lengkung, yaitu selimut kerucut, dan memiliki 1 titik sudut, yaitu titik puncak. Yang ketiga ada bola. Bola memiliki 1 sisi yang sepenuhnya lengkung atau tidak ada sisi datar, dan tidak memiliki titik sudut maupun rusuk. Kemudian, ini untuk contohnya yang dihitung secara manual, kemudian akan kita coba di MATLAB secara langsung. Apakah hasilnya sama? Langsung saja kita ke aplikasi MATLAB untuk membahas sintaknya dan mencoba mencari luas permukaan dan volumenya. Nah, di sini kita ketik edit, kemudian enter. Kemudian kita buka file yang sudah saya siapkan yang berisi sintak dari bangun ruang sisi lengkung. Setelah sintaknya sudah muncul, di sini saya akan menjelaskan maksud dari sintak-sintak ini. Yang pertama, ada CLC untuk membersihkan command window supaya tampilan layar jadi bersih dari output yang sebelumnya. Yang kedua, ada clear untuk menghapus semua variabel di workspace supaya variabel-variabel lama tidak mengganggu program yang akan dijalankan. Kemudian untuk close all, untuk menutup semua jendela grafik yang terbuka, supaya gambar baru tidak tertumpuk dengan gambar sebelumnya. Kemudian di sini ada sintak display, ini untuk menampilkan tulisan di layar. Untuk display yang pertama ini, untuk memberikan judul atau pengantar program. Sedangkan yang ini untuk memilih bangun ruang yang mana yang mau dipilih. Nah, yang ini untuk pilihannya. Kalau kita tekan 1 berarti tabung, 2 untuk kerucut, dan 3 untuk bola.
Kemudian untuk input pilihannya kita menggunakan sintak yang ini. Kita bisa pilih mau memasukkan angka 1, 2, atau 3. Inputnya akan disimpan ke variabel choice ini. Kemudian ada sintak switch. Di sini saya menggunakan struktur switch case untuk mengecek pilihan. Jadi kita akan milih angka berapa dan akan dijalankan bagian sintak yang sesuai. Untuk case yang pertama yaitu tabung. Kemudian untuk sintak yang ini meminta input jari-jari dan tinggi tabung. Kalau sintak yang ini untuk menghitung luas permukaan dan volume tabung. Sedangkan sintak yang ini untuk menampilkan hasilnya di layar. Persen 2F ini artinya untuk menampilkan dua angka di belakang koma. Sedangkan tanda garis miring N ini untuk pindah baris. Kemudian untuk sintak yang ini itu bagian dari visualisasinya. Fungsi dari silinder ini membuat bentuk tabung. Z sama dengan Z dikali H menyesuaikan tinggi. Surf ini menampilkan bentuk tabung dalam grafik 3 dimensi. Sekarang kita masuk ke pilihan yang kedua, yaitu kerucut. Sama seperti yang di atas, sintak ini meminta input jari-jari dan tinggi kerucut. Sedangkan untuk sintak yang ini, kita menghitung garis pelukis kerucut menggunakan rumus Pythagoras. Yang ini untuk menghitung luas permukaan dan volume. Kemudian yang ini untuk menampilkan hasilnya di layar. Selanjutnya, sintak yang ini sama seperti yang di atas untuk menggambar kerucut. Fungsi silinder untuk membuat kerucut. Sedangkan Z sama dengan Z dikali H untuk mengatur tinggi. Dan untuk sintak yang ini untuk menampilkan grafik. Kemudian kita ke pilihan yang ketiga, yaitu bola. Sintak yang ini meminta input jari-jari bola. Kemudian sintak yang ini untuk menghitung luas permukaan dan volume bola. Sedangkan untuk sintak yang ini untuk menampilkan hasil di layar. Selanjutnya, untuk sintak yang ini untuk menggambar bola. Fungsi dari ini untuk menghasilkan koordinat bola 3 dimensi. Untuk yang ini, kita kalikan dengan R agar sesuai ukuran dan tampilan surfnya. Kemudian, untuk sintak yang ini, fungsinya jika kita input bukan 1, 2, atau 3, maka muncul peringatan bahwa pilihan tidak valid. Kemudian untuk sintak yang ini, fungsinya menanyakan apakah ingin menghitung lagi atau tidak. Kalau kita ketik Y, maka program akan dijalankan ulang. Untuk sintak yang ini, untuk menjalankan ulang script. Nah, untuk arraign file name ini, fungsinya untuk menjalankan ulang secara otomatis. Kemudian untuk sintak yang ini, kalau kita jawab N, maka programnya akan selesai. Kemudian untuk sintak yang terakhir ini, jika kita jawab bukan Y atau N, maka akan muncul peringatan. Setelah ini, kita akan mencoba sintaknya, menggunakan soal yang dihitung secara manual tadi yang ada di PPT. Kita buktikan apakah hasilnya sama atau tidak. Di sini untuk tabungnya, jari-jarinya diketahui 5 dan tinggi 10. Untuk menjalankan sintak ini, kita klik Run atau bisa juga dengan F5. Nah, di sini karena kita mau mencoba tabung dulu, jadi kita ketik angka
angka 1. Kemudian kita enter. Nah, tadi jari-jarinya itu 5. Kemudian kita enter. Dan untuk tingginya yaitu 10. Dan langsung enter. Di sini kita bisa tahu luas permukaan tabungnya itu 471,24 dan untuk volume tabung 785,40. Jadi kita periksa dan di sini hasilnya sama persis. Kemudian ini bentuk gambar 3 dimensinya. Selanjutnya kita akan mencari kerucut. Nah, di sini kita ditanya, kalau kita ingin menghitung lagi, kita akan ketik Y. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan pilih angka 2. Kemudian enter. Dan di sini jari-jari kerucutnya itu 4 dan tingginya 9. Jari-jarinya 4, kemudian enter. Tingginya 9, kemudian enter. Dan ini hasil visualisasi gambar 3 dimensinya. Nah, di sini kita ketahui luas permukaan kerucut itu 174,03 dan 150,80. Coba kita cek dan hasilnya juga sama. Kemudian kita lanjut. Kita ketik Y. Kemudian enter. Lalu kita pilih angka 3. Kemudian enter. Nah, di sini kita ditanya jari-jari bola berapa. Kita lihat dari contoh, jari-jari bola di sini yaitu 7. Jadi, kita ketik 7, kemudian enter. Dan hasilnya sudah keluar, yaitu untuk luas permukaannya 615,75, sedangkan volume bolanya 1436,76. Kemudian ini untuk gambar visualisasi 3 dimensinya. Kemudian kita periksa apakah hasilnya sama, dan hasilnya juga sama. Setelah kita coba, ternyata hasilnya sama dan sintaknya berhasil tanpa error. Jadi, itu penjelasan program MATLAB untuk menghitung dan menggambar bangun ruang sisi lengkung. Cocok banget buat latihan dasar-dasar pemrograman sambil belajar matematika juga. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.